Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda yang terkasih dalam Kristus, selamat malam. Selamat Berjumpa malam. kembali bersama saya Diana dalam bincang-bincang APP Santo Mikael. Nah, kali ini saya nggak sendirian, kali ini kita rame-rame bersama tentunya Romo Ibnu. Selamat malam Romo. Selamat malam, Dian. Dan juga teman-teman OMK Santo Mikael. Yeay, banyak ya. Selamat malam teman-teman. Oke, ini banyak sekali ya teman-teman kita, teman-teman muda, harapan masa depan dari Gereja Santo Mikael. Coba kita kenalan satu-satu lah ya, biar kita sama-sama saling mengenal. Katanya kan kalau tidak kenal maka tidak sayang. Jadi mari kita kenalan. Dari siapa dulu ya? Dari yang sebelahnya Romo dulu dong. Ijo. Yang baju hijau. Halo, yang hadir di sini dan yang sedang nonton, kenalkan nama saya Andrew. Saya dari lingkungan Santo Agustinus, wilayah Nazaret PA1. Salam kenal ya. Salam kenal. Lanjutnya. Oke, halo semuanya. Namaku Laura, aku dari lingkungan Laurentius, Parangida. Salam kenal semua. Selamat malam semuanya, aku Adin dari lingkungan Sansaus. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Hey, aku Raquel dari lingkungan Santo Agustinus. Salam kenal semuanya. Halo, nama saya Jovan dari lingkungan Laurentius. Salam kenal semuanya. Halo, nama saya Jasela dari lingkungan Elizabeth. Salam kenal semuanya. Salam kenal semua. Terus kalau yang di belakang layar masih ada teman-teman komsos kita seperti biasa, ada Yuda, ada Valen, dan juga ada Jason. Oh, ada Ferry juga. Sama yang satunya siapa itu namanya? Andrew. Oh, Andrew juga. Andrew 2 berarti ya. Andrew Junior. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi pertemuan kita yang keempat ini. Bukan pertemuan ya, mau bincang-bincang Bincang-bincang santai kita ya, mau ya. Temanya adalah biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Generasi muda, harapan masa depan gereja. Nah, sebelum memulai bincang-bincang kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Jovan. Marilah kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas limpah kasih, hidup, perlindungan, kesehatan yang masih boleh kami alami sampai saat ini. Kami mohon terang Roh Kudus, ya Bapa, agar kami mampu terbuka akan keprihatinan mengenai kependidikan generasi muda gereja. Biarlah kanak-kanak datang kepadamu untuk merasakan kasih dan penyelenggaramu atas hidup dan masa depan mereka. Libatkanlah kami dalam karya belas kasih-Mu, khususnya untuk memikirkan keberlangsungan pendidikan mereka agar kualitas generasi muda, harapan gereja, dan bangsa tetap terjaga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Jovan. Nah, sebelum kita mulai ke selanjutnya, saya mau tanya dulu dong, teman-teman di sini ini semuanya masih sekolah kan ya? Masih. Berarti kalau sekarang sekolahnya sudah masuk lagi tatap muka atau masih online? Waktu itu udah sempat masuk tatap muka, tapi habis itu masuk kembali online lagi soalnya COVID-nya mulai naik lagi kan. Oke, kalau yang lain Jasela nih kayaknya dia diem aja. Kalau aku sama sih, karena waktu itu sebenarnya sudah sempat offline, tetapi karena Omikron itu mulai melonjak, akhirnya di BDR lagi atau online lagi. Oh, berarti semuanya online ya, online lagi juga ya. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke bacaan kitab suci. Silahkan Adin. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Inilah Injil suci menurut Matius bab 19 ayat 13 sampai 15. Sekali peristiwa, orang-orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata,
Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, bacaannya pendek ya, karena orang muda makanya dikasih yang pendek ya Mo ya. Ya, Biar karena pada ndak ngantuk gitu ya Mo. mungkin karena zaman multimedia sehingga malas untuk membaca. Nah, ini kok bacaan kali ini kan biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Kenapa bacaan ini dipilih ya Mo? Padahal kan kita kan sudah ndak anak-anak lagi, kan kita sudah orang muda Katolik judulnya kan gitu. Kenapa kok yang dipilih bacaannya masih yang anak-anak tadi? Baik, karena bacaannya itu sebetulnya untuk mengatakan bahwa anak-anak atau juga kaum muda seringkali itu terhalang untuk atau dihalang-halangi untuk bisa terlibat dalam kegiatan gereja. Ambil contoh konkret sekarang, ketua lingkungan atau ketua wilayah yang muda di paroki kita itu ada banyak atau ada sedikit? Yang muda. Yang muda. Sedikit ya Mo ya. Nah, lalu yang ikut terlibat dalam tim kerja atau tim pelayanan paroki yang muda sedikit atau banyak? Sedikit. Bukan karena kita tidak mau menyalahkan yang muda-muda bahwa mereka tidak mau terlibat, tapi kadangkala karena yang sepuh-sepuh itu juga mau, saya ini pas pensiun sehingga ini adalah keterlibatan saya untuk menggereja mungkin, sehingga kaum muda itu mengintuk koretane gitu ya, kadangkala begitu ya. Nah, kadangkala memang ada seperti itu, tetapi sebetulnya yang kedua yang mau ditunjukkan adalah sikap seperti anak itu yang diminta. Seperti anak ya, like child, bukan childish. Beda kan antara childish kekanak-kanakan dengan seperti anak. Sikapnya apa? Anda kan remaja, berarti remaja itu sebetulnya fase belajar. Ya, beda dengan binatang. Binatang kan tidak ada masa remajanya. Dari anak-anak langsung dewasa. Tapi kita khas untuk pribadi adalah remaja. Remaja adalah fase belajar. Dan belajar itu tujuannya adalah untuk dewasa. Dewasa itu kan holistik. Dewasa intelektual, dewasa secara moral, dewasa secara sosial kemasyarakatan, dewasa soal religiositas, spiritual. Jadi dewasanya itu. Kalau kalian sekolah, itu dewasa apa? Intelektual. Intelektual tok. Tapi moral kalian dapat di mana? Di keluarga. Dalam keluarga, betul, dalam keluarga. Itu tanggung jawab orang tuamu, ya. Lalu sosial kemasyarakatan, dewasa kamu di mana? Belajarnya. Sosialisasi dan juga dari keluarga kamu juga. Ya. Ya, hormat dengan yang dituakan itu kamu belajar dari siapa? Orang tua juga. Orang tua. Sekarang spiritualitas yang belajar dari siapa? Dari orang tua dan gereja. Dari orang tua dan gereja, kesempatan untuk menggereja. Jadi sebetulnya itu kamu mempunyai kesempatan untuk belajar itu. Tapi sekarang coba kita mau belajar, istilahnya jujur saja. Berapa jam Jovan kamu habiskan untuk belajar sekolah? Sekitar 2,5 jam. Enggak, kalau misalnya kamu pas pertemuan di kelas, dari berangkat sampai pulang berapa jam? 6 jaman Mo. Dari berangkat sampai pulang? Ya 6 jam. Berangkatnya jam berapa? Berangkat jam 6. Jam 6, pulang? Jam 12. Jam 12. Kalau tidak ada corona, kamu berapa jam? 7 jam Mo. 7 jam? Ya. Berarti sampai jam 1? Iya Mo. Baik, di rumah 1. belajar enggak? Kalau ada ulangan tok Mo. Kira-kira berapa jam? 3,5 jam Mo. 3,5 jam, berarti sudah 7 jam sampai 3,5 jam, sudah 10 jam. Les ora? Ya ndak setiap hari Mo. Enggak tiap hari berapa jam? Nek Dari berangkat sampai pulang? 1 jaman Mo. 1 jaman. Tidur berapa jam? Nek 4 jam. Tidur sampai malam? Iya, 4 jam. Malam? Hah? 4 jam. 4 jam atau 8 jam? 4 jam. Dari jam berapa sampai jam berapa bangunnya? Nek 4 jam 5 jam Mo. Ya, Kan terus? dari jam dari jam 11 sampai 12 sampai jam 4 Mo. Jam 4, berarti 5-6 jam ya. Terus siang belajar enggak? Siang nek ada ulangan belajar Mo. Belajar. Mandi, makan, main?
Ya, Nonton TV? Main game? ya main game paling 1 jam. Baik. Semua dihabiskan untuk ini kita? Atau untuk moral? Atau untuk sosial kemasyarakatan? Atau doanya berapa jam? Doanya Langsung bingung kalau suruh hitung Pirang doa menit ya. Kalau doa bukan jam tapi menit. Jadi kita bisa melihat waktu habis untuk apa? Ini. Kalau ini toh kita bisa melihat bahwa apakah orang bisa dewasa kenal Tuhan? Tuhannya hanya Tuhan ini kan. Nah, ini problema kita. Problema kaum muda. Maka bacaan ini sebetulnya adalah bacaan di mana sebetulnya rekan-rekan muda ini mempunyai kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Hanya sekarang masalahnya piye carane gitu ya. Nah, itu yang mau kita bicarakan sebetulnya pada saat ini. Ya, itu catatan-catatan sebetulnya untuk kita, untuk supaya orang tua tahu apakah mereka itu sudah memberikan tanggung jawabnya, bukan hanya memberikan makan sebetulnya. Tanggung jawab mereka kan pokoknya kamu yang penting adalah di rumah makan gitu ya. Terus belajar. Nah, kalau tidak mau belajar terus diseneni gitu ya. Iya, Bener nggak? iya, mantap sekali. Betul ya. kan? Iya. Betul kan? Nah, seolah-olah tanggung jawabnya hanya itu. Tetapi pelajaran dari orang tua, moral, kamu seringkali kalau malam mendapatkan berkat dari orang tua enggak? sering mau. Kalau dia apa berkatnya? Oh, batu dibuat tanda salib orang tuamu. Kamu? Ya, saya enggak sih Oh, mau. enggak ya. Jujur aja Kamu, enggak. Johan? Sering mau. Sering. Kamu? Laura? Enggak sih mau. Adin? Jarang. Jarang. Dulu mau. Dulu, sekarang udah enggak? Sekarang udah enggak. Udah enggak. Udah enggak. Terus seringkali kalau kamu punya masalah, seringkali minta didoakan orang tua enggak? Jarang. Jarang juga mau. Jarang. Karena masalah Tapi yang kan Adin bilang, ya. Ya, didoakan toh? Didoakan. Kamu melihat orang tuamu mendoakan kamu? Saat doa tidak, tapi ya maksudnya tahu. Yakin. Yakin. Baik. Kamu Drew? ya kalau ada masalah kadang cerita, kadang berusaha untuk menyelesaikan sendiri mau. Menyelesaikan sendiri. Iya. Ya? Wis gede yo. Iya, tapi kadang menyelesaikan sendiri juga apa namanya? Belum tentu benar juga itu penyelesaiannya itu mau. Jadi ya juga tetap bilang Ada sama teman orang tua. ya? Iya. Ada teman untuk ngomong. Baik. Gue malah deg-degan gue Sel. Baik, jadi kita bisa melihat bahwa orang tua itu kan mempunyai tanggung jawab, selain itu juga spiritualitas, tapi juga tanggung jawab untuk sosial kemasyarakatan. Soal sosial kemasyarakatan sebetulnya kan mengajarkan kita soal budaya juga. Budaya menghormati orang tua, budaya untuk bagaimana kita itu istilahnya membawa diri sedemikian rupa sehingga kita memperlihatkan martabat kita, kesopanan kita. Ada manner gitulah ya. Manner tidak hanya manner, table manner soal makan saja, tetapi manner dalam hal sikap. Itu kan sebetulnya orang tua yang ngajari. Iya. Orang tua yang ngajari. Nah, seringkali kalau kamu melihat orang tua zaman sekarang, kalau kamu melihat orang tua, kira-kira ngajari enggak sama anak-anaknya? Nah, enggak usah dijawab. Ben wong tua sing nonton sing jawab. Betul gitu ya. Baik itu saja mungkin keterangannya karena kalau kita terlalu alkitabiah pasti akan membuat kalian semua akan juga bosen juga. Tambah keringetan nanti mereka mau. Ya, tambah keringetan ya. Sudah ditanya deg-degan mereka hendak tanyai Romo ndek isa jawab ya, kalau lama-lama nanti mereka tambah keringetan. Tidak selesai-selesai gitu. Apalagi ini panas juga ya. Ya. Oke. Baik. Kita mau ngomong apa ini? Sharing mungkin ya. Ya, soal pandemi, hubungan dengan pandemi kita. Pandemi kan ya itu tadi seperti yang tadi saya sudah tanyakan di awal kan, teman-teman kan sekarang ini banyak yang sekolah online nih gara-gara efek pandemi ini kan. Nah, itu kira-kira kalau teman-teman jadi kan berarti kalian harus beradaptasi kembali. Jadi dulu kalian apalagi kalau yang sudah kuliah kan berarti dari SD sampai kuliah aja mau berangkat sekolah kan siap-siap dulu, terus pergi naik kendaraan ke sekolah, terus habis itu ketemu sama teman-teman, ketemu sama guru, melaksanakan aktivitas di sekolah, terus habis itu baru pulang. Nah sekarang kan berubah nih,
Sekarang kan kalian mau sekolah kan cuman bangun, terus nyalain laptop, streaming pakai Zoom, pakai apa segala macam kan semuanya online. Nah, Tanpa mandi lagi. Wah, nah kalau itu jangan dibilangin mau malu. Kan kalau pakai online nggak kelihatan sudah mandi apa belum. Nah, kira-kira teman-teman pengalamannya gimana? Untuk itu kan berarti kalian harus beradaptasi kembali. Nah, kira-kira siapa yang mau cerita? Kalau aku itu waktu awal-awal itu kan emang dari SD-nya offline. Kemudian waktu online emang sangat butuh beradaptasi, kayak bingung kayak aduh ini harus apa, ini gimana belum paham. Kemudian tapi setelah online untuk kembali ke offline lagi jadi jujur aja cenderung malas ya, harus beradaptasi lagi, harus bangun lebih awal lagi, harus ya kayak yang tadi Judiana bilang kalau online itu nggak mandi juga nggak kelihatan. Kalau offline kan ya harus siap-siap lebih awal, bangun lebih pagi gitu. Kalau aku sih gitu. Tapi kan bisa ditutupi masker. Nggak usah pakai bedak juga. Tetap aja sih mau ketemu. Baik. Lagi yang mau cerita pengalamannya? Sudah nih. Cuman Jajal aja yang mau cerita. Karena sikap sebetulnya kan cara belajarnya yang berbeda. Gimana? Jawab. Ya kalau aku sih sama kayak Jasela ya. Awal-awal online itu bingung nih, wah ini kalau nggak ngumpulin tugas dikurangin nilai nih. Terus kalau mau balik offline itu malah bingung ngomong sama papa, ini gimana kalau offline? Bingung. Ya terus grogi mau sampai sekolah. Padahal kalau online papamu seneng ya karena tidak usah ngantar kamu. Iya. Nah, kalau online kan nggak perlu ngantar. Iya mau benar. Tapi kalau kan antar jemput. Iya, Jadi papimu kan menjadi ternak gitu ya. Antar anak. Antar anak. Itu kan papi, kalau mami berarti macan ternak gitu ya. Enggak, ternak teri kan. Ternak teri. Antar anak, antar istri. Antar istri. Ya, itu tugas papinya dia. Oke, berarti memang membutuhkan adaptasi lagi ya, walau dari offline dulu ya, offline terus ke online, sekarang balik ke offline lagi, malah justru beradaptasinya lebih susah ya. Harus ngalah kayak rasa males yang ternyata sekolah online tuh enak gitu ya. Demikian juga dengan misa. Iya, itu sama juga kalau misa. Kalian misa offline apa online ya? Yuk. Offline dong. Kayak tugas semua toh. Oke, tapi teman-teman maksudnya semangatnya sama kan? Semangat waktu offline, sekolahnya offline atau sekolahnya jadi online itu masih tetap sama kan? Tetap semangat, tetap tekun, tetap rajin sekolahnya, atau malah tambah males-malesan, atau karena berubah jadi kesusahan, nggak bisa ngikuti. Jujur emang kalau online kan lebih susah untuk menangkap pelajaran-pelajaran yang dijelasin ya, tapi ya kembali lagi kita kan siswa, jadi kita harus tetap bertuju pada visi dan misi kalau kita harus mencapai cita-cita dengan baik gitu. Jadi tetap walaupun susah harus tetap semangat Jalani ya. gitu ya. Misalkan Oke. Lalu kalau relasi dengan Tuhan, B? bisa tetap semangat pasti. Tetap semangat. Iya. Dan sebetulnya kalian dirugikan oleh gereja lo ya. Kenapa? Karena saya dan Romo Tri itu kebetulan adalah produk tua kamu semua ya. Karena kami kan orang-orang tua sebetulnya. Jadi sulit untuk bisa mendengarkan suara-suara anak muda. Ini sebetulnya kalian dirugikan kan ya? Betul ya? Oh enggak juga. Mereka nggak merasa dirugikan mau berarti. Kasih tahu aja, kalian tuh rugi. Tetapi kalau dihitung, kalau kamu bisa melihat berapa banyak kaum muda yang seringkali datang ke pastoran yang rasa terlibat di dalam istilahnya apa itu, ikut sense of belonging, rasa memiliki gereja. Banyak enggak kira-kira kalau dari kalian semua kalian melihat? Kalau aku lihat sih nggak begitu banyak. Enggak begitu banyak. Banyak anak muda yang sekarang malas buat ke gereja. Ya, karena kalian pernah berpikir enggak? Kalau sedikit anak muda pergi ke gereja dan makin lama makin sedikit dan makin lama makin kosong anak mudanya, 10 tahun ke depan kita mulai memikirkan kapan kita menjual aset gereja.
mungkin tanah gereja kita jual karena orang-orang yang tua sudah banyak yang mati, yang muda tidak aktif ke gereja, yang muda-muda, yang anak-anak itu juga isunya terbengkelai. Dan maka dikatakan di sana kaum muda adalah generasi masa depan gereja. Kalau kalian semua tidak terlibat dan kaum muda yang lain tidak terlibat, besok paroki-paroki itu akan likuidasi. Kalian ingat gereja di Eropa. Yang datang itu kan apa? Orang yang tua-tua. Kenapa? Anak muda tidak ada. Sehingga gereja-gereja di tengah kota, gereja-gereja besar, itu berubah menjadi apa? Toko, mall. Karena apa? Udah nggak lagi digunakan. Dan gereja bayar pajak. Maka dijual. Apakah kita mau merasakan seperti itu juga? Dan ini sebetulnya kan bukan tugas, kalau kami para romo itu akan mati. Tapi Anda yang muda-muda, piye? Mikir gereja ngono piye? Kalau apa? Anak muda kan harusnya meneruskan gereja. Iya, yang memiliki gereja. Dan kalau Jovan sih sudah mengatakan bahwa kalau saya mati, dia mau menggantikan saya jadi romo. Semangat Jovan. Bener ya Jo? Ya mau. Jadi semua harus novenake loh. Kita doakan Jovan nanti ya. Tapi kalau Sheila saya guyone dia tak novenake jadi suster ra gelem deh. Wah, ya ora apa-apa. Ra gelem ya. Valen katanya mau masuk seminar ini. Valen ya. Ya Val. Ya Val. Hah? Tidak salah lagi. Oh iya, ya udah. Oke. Jadi kan itu kan kalau kalian sebagai anak-anak harus selama masa pandemi kan harus beradaptasi lagi. Nah, pandemi ini kan tapi dampaknya kan banyak juga ya. Tidak cuman di kesehatan terus kita juga adaptasi baru seperti tadi kalian kan sekolah juga harus beradaptasi kembali. Tapi kan terus terang kalau yang mungkin paling kelihatan itu yang berdampak kan juga secara ekonomi. Nah, kira-kira pendapat teman-teman gimana sih? Maksudnya gara-gara pandemi itu kan berdampak ke banyak apalagi berdampak ke ekonomi. Nah, itu kan kira-kira yang menurut kalian gitu tuh gimana? Terus kalian kalau sadar, misalnya kalau saya kok kasihan ya, terus usaha apa yang kalian lakukan untuk melihat kalau waktu melihat seperti itu? Siapa yang mau menjawab? Saya kayak tebak kuis ya mau ya. Kok saya habis tanya siapa yang mau jawab gitu. Tapi karena pengeluaran mereka paling banyak kan beli pulsa ya. Nah, itu kuota Online kuota ya. Bayar wifi. Baik Laura. Oke, kalau misalkan aku pandemi ini kan pasti ngaruh dalam sektor ekonomi ya. Jadi kalau tiap keluarga pasti juga yang jualan yang usaha gitu pasti juga ada yang penurunan omset gitu. Nah, kalau misalkan tentang pendidikan pasti ada keluarga yang belum bisa memenuhi pendidikannya itu kayak kurang gitu loh. Jadi kalau menurutku di sekitarku ini, di sekitar gereja ini ya khususnya, setauku ada yang namanya beasiswa yang diberikan dari PSE Mikael. Jadi kalian kalau misalkan belum tahu bisa buka IG-nya PSE Mikael. Di situ ada kayak info tentang beasiswa mulai dari sekolah dasar, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi di situ membantu banget ya tentunya Ci. Karena beasiswa sekarang itu tuh banyak dan sangat-sangat membantu perekonomian itu. Jadi kita pendidikan sekarang nggak cuma pendidikan yang susah didapetin, tapi sekarang bisa didapetin di mana aja karena ada beasiswa gitu. Kalau menurut aku itu sih mau. Ya, karena juga ada beberapa orang tua yang meninggal juga karena COVID sehingga anak-anak terbengkelai. Adin mau nambahin? Iya, kalau dari aku yang tadi Laura katakan tuh benar, maksudnya banyak yang ekonomi keluarganya terdampak, maksudnya kena dampaknya. Nah jadi kalau dari aku untuk membantu itu kan misalkan nggak usah yang besar-besar, kita bisa mulai dari misalkan memperkenalkan tadi beasiswanya itu. Jadi kayak yang orang yang awalnya tidak tahu akan
beasiswa ini kita juga dari beasiswa ini mereka bisa tahu gitu. Terus atau enggak kalau mereka yang mungkin memiliki usaha gitu, kita bisa bantu kayak ngelarisi gitu. Oh, iya. Mungkin dari aku gitu. Karena juga di PSE ada juga UMKM, lalu ada baksos, dan baksos itu seringkali kalau misalnya beli telur, beli dari orang yang dibantu di UMKM itu, sehingga mereka juga dilarisi juga. Karena kita melihat bahwa itu berdampak untuk semuanya, termasuk aspek pendidikan, dan berdampak juga untuk kaum muda. Kamu juga punya dampak, temanmu real ada banyak atau tambah atau enggak? Tetap mau. Ya karena real loh ya, artinya yang ketemu terus-menerus kan karena enggak ada kelas. Sehingga mungkin 2 tahun enggak kenal dengan teman yang satu kelas. Sehingga kamu kalau reuni tidak mempunyai teman sebangku lagi. Karena bangkunya sudah beda. Pasang jarak kan. Gimana Diane? Ya itu sih memang gereja kita kan ada banyak kegiatan ya sebenarnya untuk membantu, bukan Ya. membantu perekonomian sih ya Bu, tapi ya kita bergerak untuk memberi diri. Ya, tapi OMK juga orang-orang yang mempunyai kegiatan juga. Betul. Artinya banyak kegiatan anak-anak muda untuk hidup menggereja, selain tadi itu ekonomi tadi itu diingatkan akan itu, tapi juga kegiatan. Kalau anak muda tidak berkegiatan itu kan bukan anak muda. Hah? Jadi harus semangat. Iya kan? Pasti akan mau untuk berkegiatan. Kita melihat acara ini pun juga dari anak muda ke anak muda juga ya. Yang punya gawe anak muda, kita bisa melihat kan anak-anak muda yang ada di belakang kamera itu semua gitu ya. Kita juga anak muda. Nah, maka kita harus mempunyai kegiatan yang piye gitu. Aku kurang ngerti aku karena saya sudah terlalu tua. Ayo kalian habis ini punya PR buat menggerakkan teman-teman muda yang lain biar semangat. Apalagi kan gereja sekarang ini kan punya itu namanya agenda khusus. Ya. Gereja yang sinodal. Ya, Nah, sinode. Itu kan berarti kita sebagai anak muda kan juga harus harus ikut terlibat untuk menciptakan gereja yang sinodal. Sebenarnya teman-teman tahu nggak gereja yang sinodal itu apa? Sebenarnya saya tuh juga agak tahu nggak tahu mau gereja yang sinodal itu yang gimana? Sebetulnya kan kita kumpul bersama, omong-omong, kita berkegiatan bersama untuk menuju ke satu titik yang sama. Kita menyamakan pola pikir, sebarisan, kita menyamakan langkah. Ini kan sebetulnya kita bersinode. Sebetulnya dengan cara seperti itu, dengan basa kasare kita bersinode seperti itu. Jadi kita nggak perlu mikir-mikir itu bahasa angkasa, bahasa alien, enggak. Tapi kita sebetulnya kita kumpul bersama, ngomong bersama, kita berkegiatan bersama menuju ke arah yang sama, menyamakan langkah, menyamakan barisan. Itu sebetulnya kita bersinode. Dan sebetulnya dengan seperti itu kita ada satu arah yang mau kita jawab. Bagaimana kita membuat OMK kita, orang-orang muda Katolik, mempunyai kegiatan dengan 2 fase, yaitu fase muda dan juga menuju ke Katolik yang benar. Jadi ada 2 hal itu. Dan itu bisa dicampur ternyata jadi satu berkegiatan itu. Kalau enggak, ya kita tadi saya mengatakan 10 tahun ke depan kita menjual aset gereja. Jadi benar-benar yang tadi orang muda Katoliknya itu benar-benar karena kita muda dan kita Katolik, kita harus berkarya lewat tadi itu ya gereja yang sinodal itu tadi. Ya. Jadi berkumpul bersama mengadakan kegiatan yang satu visi misi yang sama, terus sama itu ya kali ya kadang kita sebagai orang muda, apalagi yang sudah tua aja punya masalah, punya banyak persoalan. Yang muda kan juga. Nah, itu diharapkan kan berarti dengan kita berkumpul bersama, kita bisa sama-sama menyelesaikan persoalan kita. Benar. Gitu ya, Mbak ya. Dan juga persoalan di masa depan, persoalan rekan-rekan muda ini lebih berat dibanding dengan persoalan yang saya hadapi zaman saya muda. Anda mempunyai masalah yang lebih berat. Zaman saya tidak ada yang namanya itu COVID. Tapi zaman Anda memasuki masa COVID. Dan itu membentuk pembentukan Anda untuk masa depan.
Kenapa rekan-rekan muda itu perlu mempunyai sense of belonging dalam hidup menggereja? Saya cerita sharing. Di salah satu tempat, di satu stasi, dulu masih stasi, satu wilayah di Rowoseneng. Rowoseneng itu masih wilayah yang kemarin saya tugas di sana. Ada satu wilayah yang kehilangan umatnya, tapi ada kapel. Dan sekarang paroki sedang memikirkan untuk menjual kapel itu. Karena sudah tidak ada umat di wilayah itu. Anak-anak mudanya kemana? Selain pergi dari tempat itu, juga nikah beda agama dan tidak menikah di gereja Katolik. Maka paroki Temanggung memikirkan menjual aset tanah di Kapel Cantel namanya. Dan itu juga itu terjadi di keuskupan kita loh ya. Nggak jauh-jauh kayak tadi Romo cerita di Eropa. Nggak jauh-jauh. Ini di paroki kita. Di paroki, di keuskupan kita. Paroki yang dekat dengan kita. Jadi nanti gereja itu akan hilang. Kapelnya dijual, tanahnya. Dan gimana lagi? Karena tidak bisa digunakan lagi. Mungkin bisa dijadiin mall atau toko-toko. Enggak, itu kapel di pelosok desa. Di satu desa yang terpelosok, dan itu tidak ada kegiatan ekonomi yang bisa menghidupi itu. Didirikan warung pun itu juga tidak akan orang beli. Karena tidak ada orang yang bisa tanggung jawab untuk mendirikan warung di situ juga. Jadi kita bisa melihat keprihatinan itu ada di depan mata kita. Nah, sekarang Anda bisa mikir itu. Langsung pada berpikir keras, susah ya ternyata ya. Tenang teman-teman, kalian tidak sendirian. Jadi maksudnya kayaknya kan kalau gitu, aduh kok kita kok, apalagi tadi judulnya kan apa namanya, kaum muda masa harapan masa depan gereja, kayak kok berat sekali. Kalian waktu mumpung masih muda, kalian pasti banyak yang support kalian. Jadi kalian tetap harus semangat melaksanakan tadi, mewujudkan gereja yang sinodal dan juga itu ya mewujudkan sebagai masa depan gereja. Ya masa depan gereja itu ya siapa ya, kita sekarang ini kan gitu. Dan kita harus menyiapkan rekan-rekan muda ini untuk menghadapi tantangan yang lebih berat. Kalau dulu ada istilah kelompok musik New Kid on the Block. Masih ingat teman-teman New Kid on the Block? NKOTB. Wah, itu generasi saya berarti. Sudah generasi berarti saya tua. Kelihatan ketahuan umurnya dong ya. Kalau tahu berarti kamu sudah tua gitu. Maksudnya New Kid on the Block kan artinya rekan-rekan muda yang ada di misalnya menghadapi banyak tantangan itu. Blok kan lebih tantangan lebih. Artinya yang lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Anda adalah kaum muda harapan gereja. Ikut OMK ya sih? Iya betul. Iya, harus ikut OMK. OMK. Dan tidak hanya OMK. Komsos juga. Ikut Komsos juga. Lektor juga, pemazmur juga. Dan kita juga hendaknya juga secara tidak langsung kita mendalami iman kita. Mendalami iman kan sebetulnya dengan pengetahuan juga. Artinya gini, kalau Anda tidak tahu soal iman, Anda lari kemana? Biasanya lari kan YouTube kan? YouTube. Nah sekarang sumbernya YouTube ada nggak? Bener nggak sumbernya? Belum tentu. Kalau Anda lari ke buku itu selalu ada yang namanya nihil obstat tulisannya dan imprimatur. Artinya apa? Tidak ada kesalahan teologis atau kesalahan iman. Tapi kalau YouTube belum tentu. Maka larinya yang benar kemana? Gereja. Ya carilah ke gereja, ke orang tua kalian. Pertama, kalau orang tua tidak bisa jawab, orang tua pasti akan menyerahkan ke romonya. Jadi maka saya pakai jubah hitam itu apa? Siap untuk jadi kambing hitam. Sudah matang ya, Mo? Ya, maksudnya sudah siap jadi kambing hitam. Gitu. Semua imam kan pakai hitam sebetulnya. Ya. Kalau putih kan paus. Oh iya. Ini mumpung kita lagi ngobrol-ngobrol, ada yang mau ditanyakan lagi enggak ke Romo? Ya sih, cuman mau nambahin aja nih teman-teman yang mungkin nonton nih
umurnya masih sekita-kita dan belum menikah, boleh gabung nih ke OMK Ya. satu Mika, seru banget kan. Nih pengalamannya, lihat nih teman-temannya ikut OMK. Ini ketuanya ini. Mukanya Ketuanya ini. banyak banget kegiatan yang bisa Betul. kita tuh. Aku Ya. sendiri punya pengalaman kok di OMK sini tuh selain punya teman banyak, tapi aku juga menggerakkan jiwa sosial aku mau, karena di OMK sini tuh kadang-kadang sering bakti sosial gitu, kayak ternyata kita sebagai orang muda bingung kan mau bakti sosialnya kemana, tapi ikut OMK ini kita kayak ngajarin kita ke panti asuhan, ke panti jompo, kita kayak berbagi beras apa makanan gitu, itu udah membuat kita senang gitu. Jadi kalau ikut OMK di sini tuh kayak banyak banget pengalaman yang bisa didapetin gitu. Baik. Terima kasih. Kapan ngajak saya, Pak Sos? Nah, ini ditanya ketuanya mau. Segera mungkin, Mo. Segera mungkin. Iya. Baik, saya tunggu. Mantap. Ternyata teman-teman muda udah semangat ya Mo ya. Ya, harus semangat. Karena kami yang tua-tua akan berusaha untuk berjiwa muda juga. Iya. Insya Allah. Meskipun begitu. tua tapi jiwanya masih muda ya, Mo. Harus begitu. Karena nggak berani kawin kan. Tanda bahwa saya masih muda. Jadi gitu ya, teman-teman muda OMK itu usia berapa sih? Dari usia berapa sih? Usia ya 18 sampai belum menikah. 13 sampai 35. 13. Oh, 13 ya, SMP. pokoknya Sampai Dari 35. 13 Ya. sampai 35 belum menikah. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, duh aku tuh enggak kenal siapa-siapa, jadi sungkan mau ke masuk, enggak apa-apa, kita semua welcome. Apa nanti yang ngajak Jadi kenalan banyak. Nah, banyak. Mungkin mau cari ayang di sini juga ada kok. Cari ayang. Jason Valen mungkin. OMK juga cari ayang. jadi selain ada kegiatan OMK, harus ada kegiatan Komsos juga ya, Mo. Ya, Ya. Gimana kalau kita panggil teman-teman Komsos kita aja sini, ayo ke sini Ayo, kalian. ayo. Nah, guys. itu dari sana itu harus ada kan kameranya. Iya. Kita melambaikan tangan ke arah kamera. Baik, Komsos itu ada Komsos. Masih ada kegiatan lain lagi? Di OMK. Rekan-rekan muda. Oh. Rekan-rekan muda. Jadi ada Misdinar juga. Oh ya. Yang masih mestinya. kegiatan Misdinar ini dua teman ini di depan kamu dan juga yang di sana itu masih ada Misdinar di Misdinar. Kor, Walaupun gede ya, Mo, ya. badannya. Ada kor, ada Ada pemasmur lektor, juga ada di sana, pemasmur. lektor juga. Terus apa lagi? Kegiatannya ada banyak. Kita juga ngeband mau. Ya, bandnya gimana? Ngeband di Kadang-kadang mana? kita juga punya bakat kan. Kadang-kadang Raka Band. bisa nyanyi, Ya. kita juga bisa pakai Raka buat nyanyi. Terus ada yang bisa gitar, terus kita Oh, ya. pakai gitar kajon juga. Oh, Jadi kalau di- gitar kawan-kapan diajak Romotri Triatmoko. Oh iya. dulu Karena dia juga. pernah kursus gitar dan sekarang dia lebih hobinya main gitar dan main organ dia. Jadi Oh. kita aja Seringkali. menyalurkan bakat kita mau. Ya, seringkali juga dia bisa terlibat untuk main piano juga. OMK juga itu loh, Mo, ada kegiatan olahraga. Oh iya, olahraga. Bisa Sayang. badminton, sepedaan. Sayangnya aku raiso Bukan yang- sama Melayu. Tak boleh sama Bukan dokter. yang Sepeda Romo naik motor. Mo. Oh iya. olahraganya yang santai-santai loh, Mo. Bukan yang kayak nge-gym. Ya. Bukan kayak gitu loh, Mo. Iya. Nah, nanti tak anak muda Pokoknya terlibat kekar nanti. paguyuban kelihatan ya, paguyuban. Iya, paguyuban. Ya, pokoknya aku manut Andrew Way. Oh iya. Semangat lu. Oke, jadi berarti tadi yang pertanyaan di awal, kok yang dipilih bacaannya biarlah anak-anak datang kepadaku, padahal kan kita sudah bukan anak-anak lagi. Itu bukan artinya kita jadi kekanak-kanakan, tapi kita like a child, jadi menjadi seperti anak yang mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Dan terus jadi kita, walaupun kita itu sebagai harapan, kita juga harus punya pengharapan ke Tuhan. Apalagi teman-teman muda sekarang ini kan banyak kegiatan di gereja, banyak tadi untuk mewujudkan gereja yang sinodal tadi itu ya, Mo ya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap bergerak supaya gereja kita tidak mati dan terus berkembang tidak hanya dalam intelektual tapi juga spiritual ya, Mo ya. Ya. Gitu. Oke. Dan satu lagi Romotri menanti, yaitu kapan anak-anak muda memiliki misa sendiri gitu loh. Ekaristika muda. Kapan itu? Andrew langsung pusing, Mo. Ketuanya. Kapan? Kita tunggu aja, enggak usah dijawab nanti. Dijawab dulu. Karena harus melibatkan banyak orang gitu ya.
Jadi tetap semangat teman-teman. Bukan teman-teman yang ada di sini juga, tapi juga teman-teman yang ada di rumah yang ikut menyaksikan. Ayo kita sama-sama membangun gereja kita. Nah, kayaknya ini kalau kita ngobrol terus nanti kita lama ya Mo ya. Ini Iya, sudah kan. dari tadi sudah dipendeli sama teman-teman Komsos. Ayo cepat sudah mau habis nih baterainya. Ya, Nah makanya kita baik. tutup bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih buat Romo Ibnu, terima kasih buat teman-teman kasih. OMK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum kita selesai, kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Oke, kita tutup perbincangan kali ini dengan doa. Nanti ditutup sama Romo dengan berkat ya Romo ya. Ya, nanti kita minta berkat. Ya, marilah kita berdoa di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami kembali mengaturkan syukur kepadamu. Semoga butir-butir sabda yang kami dengarkan hari ini menggerakkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga kami mampu mewujudkan karya-karya nyata dalam mendampingi dan mendukung pendidikan kaum muda kami, sehingga mereka tetap bersemangat untuk menyongsong masa depan yang cerah, meski kami masih berada dalam bayang-bayang pandemi COVID-19. Demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati semua rencana kegiatan rekan-rekan muda di paroki kita. Dan juga senantiasa memberkati keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan untuk mendampingi anak-anaknya. Semoga mereka senantiasa mengalami berkat melimpah di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Mikael pelindung paroki kami, doakanlah kami. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih C. Terima kasih. Terima kasih.